Sebelumnya saya beserta staf pengurus RT mengucapkan minal aidin, susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Ketua RT 015 RW 05 kepada. Yang kedua, saat penutup. Ketujuh, sambutan Ketua RT 015 RW 05 yaitu Bapak Riansah kepada Ketua RT. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, khususnya di depan-depan rumah kita nih Bu nih. Karena dari tim Jumantik kemarin kedatangan dari Puskesmas tentang kebersihan, yang mana di warga kita masih ada jentik-jentik atau genangan-genangan air yang tidak dibuang, Ibu. Jadi kami sebagai pengurus kena teguran dari kelurahan. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita bilang kepada tim dari Puskesmas, insya Allah hari Senin besok akan mengadakan kerja bakti bersama untuk membersihkan yang mana nih di lingkungan kita nih, khususnya perbatasan RT 16. Padahal bukan kita ngejelekin yang lain gitu ya, padahal sampah-sampah kita ini tidak berserakan di wilayah kita gitu. Khususnya kita punya bak sampah. Nah, tetap karena berdampingan, mau nggak mau RT kita kena juga gitu, dari tim Puskesmas. Dan apabila kalau umpama yang saya hormati khususnya warga RT 15 yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Masih dalam suasana lebaran ini mungkin saya tidak terlalu banyak ngasih komentar. Hanya saya ingin mengucapkan apabila ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati warga RT 15 khususnya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Tapi paling nggak di warga itu juga harus jaga keamanan lingkungan, kebersihan, dan ya benar juga kata Pak RT, kalau malam kalau bisa jam 12 ya masuk rumah lah gitu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghafur, Allah azza wa jalla, yang telah memberikan nikmat yang tak terukur buat kita semua. Semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini Allah jadikan dan Allah golongkan orang yang senantiasa Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan ke Nabi yang mulia, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara di mana ini merupakan hari yang mulia, bulan yang mulia, masih rentetan daripada bulan Ramadan. Syawal adalah merupakan peningkatan, ya. Kemarin sudah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Semoga kita Ramadan yang akan datang usia kita dipanjangkan dan sampai pula padanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang Al-Fakir sampaikan pada pertemuan malam yang singkat ini dalam rangka acara halal bil halal, diikuti dengan kegiatan arisan, ya, arisan RT 15. Saya akan mengutip satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Izin Al-Fakir akan membacakan ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب. Itu yang menjadi gambaran bahwa pada pertemuan hari ini Al-Fakir akan menyampaikan ayat tersebut. Berkaitan tentang ayat tersebut, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, bertolong menolonglah dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu tak mungkin buang sampah sembarangan. Betul atau tidak? Di depan kita yang namanya sampah tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihilangkan. Budaya orang kita, orang Indonesia terutama, sampah itu pasti ada. Dimanapun itu. Kita mau berbicara di masjid juga sampah ada. Berbicara di lingkungan RT apalagi. Apalagi kita yang berhimpitan dengan tetangga kita yang mungkin kadang lupa akan kedisiplinan, akan sampah atau kebersihan. Maka Al-Fakir mengingatkan kembali pada kesempatan malam ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah. Ini merupakan perintah Allah. Bekerja sama itu merupakan perintah Allah. Tolong menolong itu, saling membantu itu merupakan perintah Allah. Andai kata kita mengingkari akan perintah Allah, apa kata Allah? Berarti kita sama saja mengundang murkanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih yang namanya kebersihan itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Siapa yang gak hafal bagaimana doanya, bagaimana hadisnya, bagaimana keterangannya, dan keutamaan daripada bersih itu sungguh sangat luar biasa. Kita berada di posisi samping kiri kanan kita, apalagi yang berada di depan, pengolahan sampah di depan mata. Kalau kita tidak disiplin sejak dini dan sejak saat ini, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita tingkatkan kebersihan kita. Bersih lingkungan, bersih terutama bersih hati kita. Tidak punya asumsi negatif sama tetangga kita. Tetangga beli motor, kok kita yang jadi pusing? Ada di kita. Tetangga beli kulkas, kita yang rempong. Ini kulkas dari mana duitnya, motor dari mana duitnya. Jangan-jangan nih. Mestinya kita bersyukur. Apa kata Allah? La in syakarutum la azidannakum. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu sekalian. Apa dengan feedback daripada bersyukur kepada Allah? Allah akan tambahkan kenikmatan kita. Nah, paling tidak tetangga kita beli mobil, beli motor, alhamdulillah. Paling tidak kita ketika mau mudik bisa pinjam kunci-kuncinya. Aduh, betul nggak? Jangan iri dengan rezeki seseorang, dengan tetangga kita. Justru kita bersyukur. Dengan bersyukur itu apa kata Allah? La azidannakum. Itu janji Allah. Allah akan tambahkan nikmatnya. Emang yang punya mobil malam-malam kagak pusing? Pusing. Takut apa? Takut dicuri, maling. Bener gak? Beda dengan yang gak punya mobil. Mau mikirin apa? Mobil aja kagak punya. Bener gak? Nah itu tadi, apalagi cicilan belum kelar. Jujur amat. Masya Allah ya Rabbana. Mau mikirin apa? Harta kagak ada, motor kagak punya. Maka orang yang paling berat nanti di yaumul qiyamah hisabannya apa? Orang yang paling banyak hartanya. Coba, yang gak punya harta, apa yang mau dihisab? Betul gak? Dihisab yang pertama, dihisab amal apa? Tentang sholat dulu. Setelah sholat baru kemilikan kita, harta kita. Dari mana ini motor dapatnya uangnya? Dari mana ini mobil dapat uangnya? Allah akan hisab nanti, dipertanyakan di yaumul qiyamah. Sedetik pun, sesekon pun, 1 sekon pun tidak akan terlewatkan oleh malaikat rotik dan atid. Sekecil apapun yang dilakukan oleh kita tidak akan terlepas dari semua catatan malaikat. Maka oleh karena itu, ketika saudara kita, tetangga kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui teman kerjanya, melalui kerja di kantornya, kita bersyukur. Paling tidak ucapkanlah alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, teman kita, saudara kita, tetangga kita kebeli motor. Kali aja nanti kalau ke dokter sekali bisa numpang.
Betul nggak? Sekali doang numpang, 2 kali numpang, 3 kali mah udah kebangetan, Bu. Betul nggak? Ya paling tidak ucapkanlah alhamdulillah. Apa kata Allah selanjutnya? Jika seandainya kamu tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu sekalian, apa kata Allah? Inna adabi lasyadid. Tunggu siksa yang amat pedih yang akan dirasakan oleh kamu sekalian. Termasuk ketika mengabaikan kita kebersihan, bagaimana peduli lingkungan kita, itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu. Dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Mengabaikan kebersihan itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Maka kita dengan tetangga kita, pengurus RT sudah menginfokan bahwa setiap hari Jumat harus semuanya bersih. Bahkan bukan hari Jumat saja, setiap hari lingkungan kita harus bersih. Paling tidak pedulilah dengan lingkungan kita. Kalau bukan, emang ada yang namanya misalkan ini kan lingkungan RT 15. Apa mungkin RT 14 ikut nyapu di sini? RT yang lain ikut bersih-bersih di sini? Mungkin nggak? Nggak mungkin kalau tidak kita kalau kita tidak undang. Lagi pula mereka pun juga punya tempat tersendiri lingkungannya. Maka oleh karena itu kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita tingkatkan kepedulian kita akan kebersihan di lingkungan kita. Bertolong menolong dalam kebaikan. Saya kalau berbicara tolong menolong dan berbicara tentang kebaikan yang dilakukan, saya teringat sekali dengan salah satu kisah yang di zaman Nabi terjadi. Ini merupakan satu gambaran buat diri kita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ini masih ada waktu nggak Pak? Masih ada ya? Sepanjang ya. Iya. Sampai mana tadi? Sampai sholat subuh. Benar Pak. Kalau masih di bawah umur saya kasih hadiah Pak. Itu udah dewasa Pak. Saya udah siapin hadiah Pak. Menjaga persaudaraan kita, bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah kita, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan kita. Sebegitu pentingnya lingkungan kita untuk bersih, sehingga dengan kebersihan itu menjadi nyaman ibadah, nyaman hidup bertetangga, nyaman segalanya hidup tinggal kita. Insya Allah dengan kehidupan Allah akan berikan kenyamanan buat diri kita, juga keberkahan buat lingkungan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah firmankan, seandainya penduduk ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan ayat sebelumnya mengatakan, jika seandainya kamu ini sekalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk ini beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan yang turun dari langit. Tadi hujan nggak tadi? Di sini hujan nggak? Kagak ini kagak pakai terpal kok. Benar nggak? Hujan nggak tadi di sini? Kagak ini pakai terpal kok. Di sini nggak. Tapi kalau keluar ya hujan. Ya. Tadi hujan ini merupakan keberkahan yang Allah turunkan. Nikmatin Allah ketika turun doa. Apa doanya? Allahumma ij'alna shayyiban nafi'an wa rahmah wa la taj'alna adaban. Ya Allah, jadikanlah air hujan ini menjadikan berkah, dan kau jangan jadikan air hujan ini menjadi bencana buat diri kami. Berdoa terus, bukan hujan itu. Hujan nggak ya? Mau talim? Udah tangan dulu yang keluar. Mau talim, tangan dulu yang keluar. Betul nggak? Itu kebiasaan kita. Mau ke masjid, tangan dulu. Artinya apa? Hujannya. Padahal nggak perlu tangan keluar. Udah tinggal jalan doang kok. Dekat kok ke sana ke talimnya. Barang siapa yang keluar daripada tempatnya untuk mencari ilmu, salakallahu tariqal jannah, maka akan menjadikan masuknya ke dalam ahli surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya apa yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita mampu menjadi orang yang terbaik sebagaimana Nabi katakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mas seperti halnya nih lampu nih. Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Tersinari dirinya, tersinari pula orang lain, sehingga kita mampu menyinari diri kita, keluarga kita, dan menyinari tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Berkahilah hidup kita. Mari kita sebentar doa.
menjaga persaudaraan kita, bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah kita, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan kita. Sebegitu pentingnya lingkungan kita untuk bersih, sehingga dengan kebersihan itu menjadi nyaman ibadah, nyaman hidup bertetangga, nyaman segalanya hidup tinggal kita. Insya Allah dengan kehidupan Allah akan berikan kenyamanan buat diri kita, juga keberkahan buat lingkungan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah firmankan, seandainya penduduk ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan ayat sebelumnya mengatakan, jika seandainya kamu ini sekalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk ini beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan yang turun dari langit. Tadi hujan nggak tadi? Di sini hujan nggak? Kagak ini kagak pakai terpal kok. Benar nggak? Hujan nggak tadi sini? Kagak ini pakai terpal kok. Di sini nggak. Kalau keluar ya hujan. Ya. Tadi hujan ini merupakan keberkahan yang Allah turunkan. Nikmatin Allah ketika turun doa. Apa doanya? Allahumma ij'alna shayyiban nafi'an wa rahmah wa la taj'alna adaban. Ya Allah, jadikanlah air hujan ini menjadikan berkah, dan kau jangan jadikan air hujan ini menjadi bencana buat diri kami. Berdoa terus, bukan hujan itu. Hujan nggak ya? Mau talim? Udah tangan dulu yang keluar. Mau talim, tangan dulu yang keluar. Betul nggak? Itu kebiasaan kita. Mau ke masjid, tangan dulu. Artinya apa? Hujannya. Padahal nggak perlu tangan keluar. Udah tinggal jalan doang kok. Dekat kok ke sana ke talimnya. Barang siapa yang keluar daripada tempatnya untuk mencari ilmu, salakallahu tariqal al-jannah, maka akan menjadikan masuknya ke dalam ahli surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya apa yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita mampu menjadi orang yang terbaik sebagaimana Nabi katakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mas seperti halnya nih lampu nih. Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Tersinari dirinya, tersinari pula orang lain, sehingga kita mampu menyinari diri kita, keluarga kita, dan menyinari tetangga kita. Amin ya rabbal alamin.